Kamu memecahkan cangkang telurmu, menggali keluar tanah, dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Kamu terlahir sebagai seekor kura-kura Galapagos. Kamu sama sekali tidak melihat ibumu, dan mungkin tidak akan pernah. Sebagai kura-kura Galapagos, ibumu hanya bertelur lalu pergi. Terlihat tidak bertanggung jawab, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu sekarang ini berada di sebuah tanah terbuka yang gersang, di sebuah pulau yang sama dengan namamu, yaitu Kepulauan Galapagos. Sebuah pulau di sebelah barat daratan pantai negara Ekuador, Amerika Selatan. Cangkangmu masih lunak dan tubuhmu masih sangat kecil. Tujuanmu saat ini hanya satu, yaitu mencari tempat yang aman dari predator. Kamu melihat beberapa saudaramu yang sudah menetas berjalan ke berbagai arah. Beberapa dari mereka tidak selamat akibat predator seperti elang Galapagos. Tapi mari kita anggap saja kamu berhasil selamat. Kamu pun bersembunyi di semak-semak dan beristirahat serta memastikan apakah kondisi sekitarmu aman. Setelah dirasa aman, kamu pun mencari makanan. Sebagai seekor kura-kura, makananmu di usia ini adalah daun-daun muda dan rumput liar yang lembut. Jika kamu beruntung, kamu juga bisa menemukan buah kaktus atau opuntia yang jatuh ke tanah. Buah ini kaya akan air dan bisa menjagamu tetap terhidrasi. Namun, jika kamu tidak menemukan buah kaktus, kamu bisa menjadikan embun pada tanaman di pagi hari sebagai sumber airmu. Sebagai hewan berdarah dingin, kamu juga perlu berjemur sekitar 1-3 jam. Namun, kamu juga harus berhati-hati karena banyak predator yang mengincarmu. Dikarenakan metabolismemu yang lambat, kamu baru bisa mencapai usia dewasa pada usia 20-25 tahun. Di usia ini, cangkangmu sudah keras dan tubuhmu sudah cukup besar. Sehingga di usia ini, kamu sudah aman dari predator. Selain itu, di usia ini, kamu juga sudah matang secara seksual dan sudah mulai mencari betina untuk kawin. Kamu pun menemukan seekor kura-kura betina. Namun di dekatnya juga ada seekor kura-kura Galapagos jantan lainnya. Sekilas info, kamu adalah seekor kura-kura Galapagos bercangkang pelana yang memiliki kebiasaan untuk mengadu panjang leher saat memperebutkan betina. Sementara untuk beberapa subspesies lain seperti kura-kura Galapagos bercangkang kubah, mereka yang memiliki leher lebih pendek akan tetap berpegang pada cara lama, yaitu saling mendorong dan adu jotos. Sayangnya, karena usiamu yang masih tergolong muda untuk seekor kura-kura, lehermu masih kalah panjang dengan kura-kura lain yang lebih tua. Kamu pun pergi menjauh. Tidak perlu terburu-buru, karena sebagai seekor kura-kura, kau memiliki usia yang sangat panjang. Kamu pun memutuskan untuk kembali ke keseharianmu, yaitu makan dan sesekali berjemur, tanpa harus memikirkan ancaman dari predator. Terkadang, jika udara terasa terlalu panas, kamu mencari kubangan lumpur dan berendam di situ untuk mengatur suhu tubuhmu. Beberapa tahun berlalu. Kamu sekarang menginjak usia 50 tahun. Ini adalah usia keemasanmu. Sebagai kura-kura terbesar di dunia, kamu tidak perlu memikirkan bahaya apapun lagi. Karena tidak ada hewan di pulau ini yang dapat menjadi ancaman bagimu. Lehermu sekarang juga sudah cukup panjang untuk beradu dengan pejantan lain. Kamu pun akhirnya berhasil untuk kawin. Setelah proses perkawinan selesai, akhirnya sang betina akan pergi untuk bertelur. Sedangkan kamu hanya tinggal menikmati hidupmu dan menunggu musim kawin pada tahun selanjutnya. Sebuah kehidupan yang sangat simpel dan menyenangkan bagi seekor kura-kura. Kamu berpikir itu akan berlangsung selamanya. Namun ternyata kamu sedikit keliru. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di dekat pesisir pantai. Kamu melihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah benda yang berbentuk seperti sebongkah kayu yang mengapung di air. Itu adalah sebuah kapal.
Kapal itu pun berhenti di pinggir pantai. Dan dari dalamnya, kamu melihat seekor hewan yang aneh berdiri dengan dua kaki keluar. Kamu yang penasaran mencoba mendekatinya. Mereka pun melihatmu, namun terlihat tidak begitu peduli dan berjalan menjauh. Sangat tidak sopan untuk tamu yang baru datang. Tapi kamu tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, apa yang mungkin bisa terjadi? Dari dalam kapal itu, kamu juga melihat beberapa hewan lainnya, seperti tikus dan babi. Namun, kamu juga tetap tidak begitu mempermasalahkannya. Lagi pula, sejak lama tidak ada yang pernah menjadi ancamanmu di pulau ini. Kamu pun lanjut pergi untuk mencari makan. Pada malam hari, kau melihat hewan berkaki dua itu lagi. Dia sedang berada di dekat perapian. Kamu melihat seekor kura-kura lain datang mendekatinya. Kamu tidak berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi, karena sebelumnya hewan berkaki dua itu juga tidak terlihat peduli padamu. Namun kali ini ternyata kamu salah. Kura-kura itu dibunuh menggunakan sebuah benda panjang di tangan hewan berkaki dua itu. Ia pun membawanya masuk ke dalam kapal. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah merasakan perasaan ini lagi. Rasa takut. Kamu pun berlari, mencoba kabur secepatnya dari tempat tersebut. Ya, ini cepat untuk seekor kura-kura. Tahun demi tahun berlalu. Lingkunganmu sekarang ternyata makin memburuk. Sulit bagimu untuk mencari makanan, karena ada babi-babi yang menjadi sainganmu dalam mencari makan. Para tikus juga menggali dan mencuri telur-telurmu. Kamu bahkan sudah sangat jarang menemukan kura-kura lain di sekitarmu. Kamu pun memutuskan untuk pergi menjauh, mencari wilayah yang lebih layak. Tapi ternyata tidak semudah itu. Hampir semua wilayah di pulaumu mengalami kondisi yang sama. Perjalanan yang panjang membuatmu berpikir, mungkin istirahat sebentar tidak apa-apa. Itulah akhir kisahmu sebagai kura-kura Galapagos. Spesies kura-kura yang hampir punah akibat perburuan dan invasi hewan asing. Bahkan dikabarkan beberapa subspesies dari hewan ini sudah punah. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka hewan-hewan. Serta jika kalian punya request untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.